Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam program Ini Kelurahanku. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat potensi-potensi apa saja yang ada di Kelurahan Watu-Watu. Mari ikut bersama saya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, pada pagi silakan. Hari ini. Ya, terima kasih. Baik Pak Lurah, mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit tentang gambaran umum dari Kelurahan Watu-Watu. Ya. Gambaran secara umum. Ya, jadi terima kasih. Jadi Kelurahan Watu-Watu ini adalah salah satu kelurahan dari 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Kendari Barat. Ya. Nah, jadi di Kelurahan Watu-Watu ini kita di berbatasan antara Lurah Lahundape, Lurah Kemaraya, dan juga Lurah Tipulu. Ya, seperti itu. Jadi kita pertemuan dengan 3 kelurahan. Iya, betul Bu. Ya, karena kita di Jalan Poros ini kita Kemaraya Tipulu. Kalau di pinggiran laut bypass sana itu berbatasan dengan Lahundape. Iya, baik. Luasnya mungkin? Luas Kelurahan Watu-Watu itu 196 hektare. 196. Iya, 196. Ya, lumayan luas juga. Lumayan. Hanya dia kondisinya saja yang lebih banyak bukit. Bukit. Nah, jadi ketika hujan, ya air surut ketemu air laut dengan air yang hujan. Jadi itu dia dampaknya. Dampaknya mungkin ada banjir sedikit. Ya. Biasa air yang di drainase itu tidak jalan di tempat. Oh iya. Itu juga yang jadi masalah. Iya Bu. Baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit jumlah personil yang ada di Kelurahan Watu-Watu ini Pak Lurah? Iya, jadi di Kelurahan Watu-Watu itu ada dipimpin 1 orang lurah, 1 orang sekretaris, 3 orang kepala seksi, dan 2 orang staf di Kelurahan Watu-Watu. Iya. Kita juga dalam beraktivitas setiap hari-hari untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat, kita di backup sama Babin Kantipmas dan Babinsa. Iya. Kalau honorer ada juga di sini? Honorer itu ada 1 orang. Cuma 1? Iya, itu yang kita jadikan tenaga admin. Oh iya. Tapi alhamdulillah Pak Wali ini di akhir tahun ini, di 2022 ini, itu kita diberi kewenangan kelurahan untuk merekrut 3 honorer untuk khusus tenaga kebersihan. Alhamdulillah itu. Jadi fokusnya dia di tenaga kebersihan saja. Dan sekarang sudah ada? Nah, ini kita sudah lakukan, dan datanya juga sudah ada, sudah final. Insya Allah itu di bulan 1 sudah diberlakukan honor mereka. Iya, jadi 65 kelurahan itu 3 khusus tenaga kebersihan saja. Setiap kelurahan? Ya, karena ini kan termasuk tagline-nya Pak Wali ya, Kendari bergerak. Salah satunya itu bersih. Nah, seperti itu. Iya, baik. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan potensi-potensi apa saja yang ada di Kelurahan Watu-Watu ini? Jadi di Watu-Watu ini kan ada banyak potensi sebenarnya. Iya. Hanya yang akhir-akhir ini menonjol itu yang kami katakan ya sudah banyak orang tahu lah, yaitu ada para wisata alamnya, yang dulu dibilang dulu Puncak Amarilis. Itu pelanggannya atau wisatawannya itu dia per minggu itu bisa sampai 300-an orang. Di Puncak Amarilis itu ya Pak? Di wisata sana. Iya. Dan didominasi sama anak-anak mahasiswa. Kami punya data. Kami punya data. Kita juga ada UMKM itu minyak ya, kebetulan. Minyak apa Pak? Minyak. Dia kalau kami biasa katakan minyak serbaguna, bisa untuk mengurut. Ya, jadi itu dibuat dari rempah-rempah dan banyak khasiatnya yang bisa diminum, bisa dipakai untuk mengolah makanan. Ya, bisa. Terus kita juga ada ini
keripik, usaha keripik. Keripik pisang. Keripik pisang. Jadi dia itu saya sudah wawancarai sama ibu itu. Kebetulan saya keliling-keliling, sering tanya-tanya mereka punya usaha itu bisa sampai 1 juta dalam seminggu. Omsetnya dalam seminggu. Iya, itu bisa menambah untuk ekonominya. Iya. Keripik itu. Tentang itu potensi-potensi yang ada, tentang aktivitas yang ada di Kelurahan Watu-Watu ini seperti Dasawisma, ada ya Pak? Dasawisma atau LPM, PKK dan PAUD. Ya, jadi kalau Dasawismanya alhamdulillah ibu-ibu di sini di setiap RT itu kami sudah bentuk Dasawisma, dan di Kelurahan Watu-Watu ini walaupun saya baru bulan 3 kemarin dilantik di Watu-Watu ini, namun kekompakan Dasawisma itu sudah terasa sekali. Ya, keaktifannya mereka terasa, dan salah satu itu yang saya bilang tadi, salah satu produk itu itu berlahir dari Dasawisma juga awalnya. Terus LPM alhamdulillah kita juga intens komunikasinya. Kalau ada setiap rapat-rapat baik di tingkat musrembang atau mungkin diskusi-diskusi perihal masalah kemasyarakatan, kami juga aktif bersama LPM. Melibatkan LPM. Jadi karena biar bagaimana itu LPM kan tokoh yang ada di Watu-Watu. Jadi kita tidak bisa lepas dari LPM. Terus PAUD-nya, alhamdulillah juga PAUD-nya walaupun banyak PAUD di Watu-Watu ini, ada juga TK Islam. Tapi di PAUD yang ada di Kelurahan Watu-Watu ini juga tidak pernah kehabisan siswa. Ada terus setiap tahunnya, alhamdulillah ada terus. Dan aktif juga, pengajarnya aktif. Dan sudah sering juga mereka diikutkan di pertandingan-pertandingan di ajang-ajang tingkat kota. Gambar-menggambarnya apa semua. Begitu. Baik Pak. Tentang masalah kebersihan di Kelurahan Tipulu ini, bagaimana? Mungkin Pak Lurah bisa jelaskan sehubungan dengan slogan pemerintah kota saat ini, Kendari Bergerak. Jadi kebersihan, itu yang kita sampaikan tadi, dengan adanya penambahan tiga pegawai harian di setiap kelurahan, alhamdulillah itu bisa menambah. Namun sebenarnya kalau kebersihan ini kami kan ada galakan setiap minggunya, dan itu memang lahir dari hasil keputusan RT RW bahwa setiap hari Minggu itu di Kelurahan Watu-Watu itu kita tetapkan sebagai hari kerja bakti. Hari kerja bakti. Jadi setiap minggu itu kerja bakti terus kami lakukan. Di Kelurahan Watu-Watu atau di setiap khusus Kelurahan Watu-Watu saja? Dengan lingkungan masing-masing. Membersihkan wilayah RT masing-masing. Jadi dengan menjaga mulai dari pinggir halamannya saja itu sudah membantu. Itu setiap minggu ya Pak? Setiap minggu kita lakukan. Itu keputusan dari RT sendiri yang melahirkan keputusan itu, bahwa kita sama-sama setiap minggunya kita laksanakan kerja bakti. Kita juga masih memberikan terus edukasi kepada warga tentang membuang sampah yang benar itu. Karena itu terus terang saja masih ada beberapa yang kami dapatkan. Karena kan kita sudah perdanya itu sudah ada bahwa membuang sampah itu dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Tapi itu masih ada juga kita sering dapatkan. Saya kembali kepada 3 honorer tadi itu. Jadi tugas mereka itu apa? Apa mengawasi kebersihan di lingkungan Watu-Watu ini, atau langsung mereka yang membersihkan begitu? Atau mereka hanya mengawasi? Jadi tujuan mereka direkrut itu memang untuk bekerja. Jadi mereka yang action langsung. Tapi apa kan mampu 3 orang itu? Tidak. Mereka ini kan kalau luas Watu-Watu yang seperti ini untuk 3 itu tidak cukup. Tapi paling tidak ada yang rutin memperhatikan masalah titik-titik yang kalau kotor mungkin mereka bisa melaporkan kepada Pak Lurah atau memberitahu kepada masyarakat bahwa lingkungan itu kotor. Jadi intinya sebenarnya tetap masyarakat kita semua kerja bakti yang akan turun. Hanya mungkin di saat-saat tertentu itu mungkin mereka. Karena kan tadi kita sudah sampaikan bahwa kita memang galakan untuk kerja bakti setiap minggu. Jadi tugas pokok dan fungsi mereka membersihkan. Jadi membersihkan sekaligus mengawasi. Titik-titik. Mengawasi titik-titik kebersihan itu. Oke, selanjutnya pertanyaan saya yang terakhir itu, apa harapan Pak Lurah di Kelurahan Watu-Watu ini ke depannya? Jadi harapan saya sebagai
lurah di Watu-Watu. Artinya kita kan ini Bu Lurah tidak mungkinlah mau menetap di sini. Iya, Tidak betul. mungkin menetap. Kita kan namanya ASN, kita Siap sudah bersumpah ditempatkan. untuk ditempatkan di mana saja. Nah, jadi ketika nanti kami atau saya sudah tidak menjabat di sini, ya itu saja. Artinya kan kita ini kan kerja pakai aturan. Kerja pakai aturan. Mulai dari dalam hal pelayanan, mulai dari hal melaksanakan kegiatan-kegiatan ke masyarakat itu diatur semua. Nah, sehingga harapannya kami ke depan, ketika kami sudah tidak berada di sini lagi, ya mudah-mudahan itu yang baik-baik tetap dipertahankan, dilanjutkan lagi. Apalagi Pak Wali ini kan kita tahu sendiri, beliau sering berpesan bahwa beliau datang di Kota Kendari ini bukan karena titipan politik. Beliau datang ini mau datang kerja, kerja. Jadi seperti itu. Makanya muncullah tagline Kendari Bergerak, seperti itu. Dan ini yang harus kita respon terus, kita harus dukung terus, karena kita tahu Pak Wali hanya 2 tahun lah, 2 tahun di sini. Nah, ketika nanti ada pergantian pemimpin berikutnya, ya mungkin yang baik-baik ini juga yang harus kita lanjutkan. Jadi harapannya semua yang baik-baik dilanjutkan. Ya. Meskipun mungkin Bapak nanti sudah tidak di sini. Ya. Tapi semua kegiatan dan apapun yang ada yang baik itu dilanjutkan. Ya, paling tidak perilaku masyarakat kita sudah bisa berubah seperti itu. Ya, baik Pak Lurah, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk berbincang-bincang dengan Pak Lurah. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Lurah. Makasih banyak. Pak Hariman, ya. Bapak Hariman ini pengurus Pok Darwis. Iya, Bu. Pok Darwis itu berapa pengurusnya Pak? Pok Darwis itu. Sebelumnya Pok Darwis itu singkatannya apa? Pok Darwis itu pengertiannya kelompok sadar wisata yang ada di sekitar wisata yang ada di Kelurahan Watu-Watu. Kemudian anggota daripada Pok Darwis itu terdiri dari 15 orang ditambah dengan pembina dan penasihat. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan penasihat yaitu pemerintah Kelurahan Watu-Watu. Iya, baik. Jadi Pok Darwisnya dia fokus di Puncak Amarilis itu. Iya. Mungkin karena itu yang lebih aktif, intens dikunjungi ya Pak? Iya. Jadi pembentukan Pok Darwis ini kenapa dibentuk? Karena salah satunya adalah adanya wisata. Kenapa dibentuk kelompok sadar wisata? Karena ada wisata. Karena kami melihat bahwa di Kelurahan Watu-Watu khususnya ada potensi luar biasa yang ada di Taman Hutan Raya yang kemudian itu belum tersentuh. Maka kami dari pemuda kemudian punya kesadaran sehingga membentuklah kelompok sadar wisata yang diinisiasi oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan. Kemudian kami coba berdiskusi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, sehingga dibentuklah kelompok sadar wisata. Seperti itu. Baik. Kelompok sadar wisata ini saya fokus ke Puncak Amarilis ya Pak. Iya. Tempat tersebut itu tiap minggunya ramai dikunjungi. Kalau pengunjung Bu yang ada di Kota Kendari khususnya untuk datang berwisata di Puncak Amarilis itu kami itu punya data. Makanya dari kelompok sadar wisata ini untuk mengetahui kemudian berapa jumlah wisatawan lokal yang masuk, maka kami adakan sistem registrasi. Jadi dari data hasil registrasi kemudian yang kami buat itu, dan rata-rata pengunjung itu 200 sampai 300 itu per minggu. Per malam minggu, per hari Sabtu Minggu. Kalau dia hitung hari cuma Senin Selasa itu mungkin cuma 30 sampai 40. Tapi rata-rata jumlah pengunjung yang paling banyak itu di Sabtu malam minggu. Jadi Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Minggu dan hari Minggunya.
Seperti itu. Akses jalan ke sana itu bagaimana? Akses jalan ke sana cukup bagus karena kalau dari pinggir jalan, Bu, jaraknya itu kan ke sana sekitar 3 kilo. Dari pinggir jalan sampai ke atas di batas itu panjangnya itu 500 meter. Itu masih dalam kondisi jalan yang jalan setapak. Kemudian dari titik batas itu kemudian itu sudah masih jalan alami yang hanya sekedar lorong-lorong saja tapi bersih seperti itu. Tapi kendaraan tidak bisa lewat. Untuk saat ini kendaraan kami tidak izinkan untuk kendaraan masuk ke dalam, tapi kalau akses untuk parkiran ada di atas. Kami sudah siapkan. Karena di atas itu kami tuh ada di khususnya Kelurahan Watu-Watu itu, Bu, di Jalan Kodia ini ada beberapa lembaga yang kemudian kami bentuk, yaitu pertama Karang Taruna dari sisi lingkungan, pelestarian lingkungan. Kemudian ada melibatkan Karang Taruna, kemudian dari sisi kelompok sadar wisatanya. Jadi memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana kemudian wisata yang ada di Kota Kendari ini. Seperti itu, Bu. Pak Hariman mungkin bisa jelaskan wisata apa yang bisa diperkenalkan dari Pok Darwis ini? Oh ya, kalau terkait wisata, Bu, di sana ada banyak, ada banyak sebenarnya potensi, Bu. Sebenarnya kalau terkait potensi wisata yang kemudian kita akan perkenalkan itu banyak di atas. Salah satunya ada yang dibilang air terjun, kemudian ada area camping area atau tempat camping ground untuk melihat view Kota Kendari. Kemudian ada trek anggrek yang kita buat. Sebenarnya kalau terkait terkait potensi di atas itu, Bu, cukup banyak. Hanya kembali bahwa hari ini kami melihat jumlah wisatawan lokal yang datang di sana itu hanya rata-rata hanya menikmati suasana view malam Kota Kendari yang dikatakan seperti Hong Kong itu. Kemudian setelah menikmati suasana malam, mereka langsung ke air terjunnya untuk menikmati atau mandi bercengkraman bersama teman-teman di air terjunnya seperti itu. Gambaran di sana itu ada apa namanya? Ada rumah-rumah ya? Ya. Jadi di sana itu, Bu, yang ada itu ada pondok-pondok, tapi ada semacam rumah pohon yang kami buat. Rumah pohon, tapi itu belum terlalu cuma satu. Tapi kalau pondok-pondok hanya pondok-pondok biasa saja. Tapi rata-rata pengunjung yang datang ke sana itu, Bu, mereka itu rata-rata kan sistemnya kayak camping. Jadi bawa tenda, bawa perlengkapan. Di tempat tersebut apa ada yang menjual menjual makanan? Ini belum ada. Ya, kalau terkait itu memang belum ada karena memang itu salah satu permasalahan juga yang kami pikirkan di kelompok sadar wisata terkait itu. Tapi saat ini memang tidak ada yang menjual di sana. Ya, kedepannya mungkin bisa bekerja sama dengan Desa Wisma biar di sana bisa diadakan misalnya kuliner gitu, dan itu bisa diadakan tiap minggu karena kan pengunjungnya yang banyak itu Sabtu Minggu kan. Kalau terkait itu, Bu, memang kami juga dari kelompok sadar wisata sebenarnya sudah memikirkan itu. Salah satu program kerja kami adalah seperti itu, terkait bagaimana menjadikan salah satu faktor pendukung dan pelengkap terkait wisata. Makanya harus ada kulinernya, kemudian di sana kan ada toiletnya juga. Nah itu, tapi kan ini kita berbicara terkait wisata di atas itu masih wisata Taman Hutan Raya. Sepenuhnya itu hanya kesadaran masyarakat saja mengelola. Belum ada semacam legalitas harus kita kelola seperti itu. Baik, Pak. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Selamat siang, Ya, Bu Gebi. siang. Assalamualaikum. Ibu dari mana ini? Saya dari Bawa tas cantik-cantik. Saya dari rumah, kebetulan rumah saya di belakang SMA 1 Jalan Kodia. Iya. Tadi saya dapat ini dari pegawai kelurahan di Watu-Watu ini. Iya. Katanya minyak ini bagus dan sangat berkhasiat. Mungkin Ibu Gebi bisa jelaskan. Ini apa? Oh iya. Jadi ini minyak Puncak Kodia. Kenapa saya namakan Puncak Kodia?
kebetulan lorong saya itu di Jalan Kodia, belakang SMA 1 Kendari. Oh, iya. Dan rumah saya tempat pembuatannya di Puncak. Puncak. Ya, jadi saya Jadi namakan. Ibu Gebi yang memberikan nama Iya. minyak Puncak Kodia ini. Iya. Mungkin bisa dijelaskan ini bahan dasarnya apa, kegunaan dan khasiatnya. Iya, kenapa saya juga namakan Puncak Kodia? Karena kan pernah ada pendataan UMKM per kelurahan. Iya. Per kelurahan, jadi ini karena memang berada di Kelurahan Watu-Watu, jadi saya namakan jalan saya, jalan yang tempat saya buat Puncak Gitu Kodia. ya, Puncak Pembuatannya itu dari 23 macam tanaman lokal, dibuat, diproses 3 hari 3 malam, hari keempat baru bisa dipanen dan jadi begini. Itu. Salah satunya tanaman apa itu, Bu? Serai merah, komba-komba, gandarusa, patah tulang, raja wali, Banyak sambiloto, iya. Dan hampir semua tanamannya saya tanam sendiri. Bisa Ditanam ibu jalan-jalan sendiri. berkunjung ke tempat saya. Iya, iya, iya. Tadinya saya pikir itu cuma dari satu bahan, Iya. serai. Oh, ternyata 23 Iya. bahan diolah Iya. menjadilah minyak Kodia Iya. ini. Khasiat dari minyak ini, Bu? Jadi khasiatnya itu asam urat, stroke ringan, kesemutan. Dipakai urut ya? Untuk pakai urut. Kalau minum bisa? Ada juga yang minum tapi saya tidak anjurkan karena ini ada bahan sambiloto. Sambiloto itu pahit. Iya. Oh, begitu. Tapi ada juga yang minum. Ada. Tapi maksudnya kalaupun diminum itu Iya, aman. aman ya? Iya, karena dia Aman. tanaman herbal. Herbal. Baru herbalnya ini adanya cuma Sulawesi Tenggara. Kayak itu komba-komba, Itu raja komba-komba wali. sejenis apa itu, Bu? Kayak tanaman liar tapi dia sifatnya kayak betadin. Seperti alang-alang. Iya, tanaman liar. Jadi itu kayak kalau orang luka itu baru dikasih komba-komba itu langsung kering lukanya. Terus pendistribusian dari minyak Kodia ini bagaimana? Dijual Kalau- sudah dijual kemana saja? Ini sudah sampai di baru-baru kemarin dulu saya kirim di Alor, NTT. Oh, sudah keluar daerah Iya, ya? sudah keluar daerah. Kalau hari-hari besar seperti Hari Pangan Sedunia yang ambil hotel-hotel, 7 hotel Sulawesi Tenggara, Mereka- Claro, Plaza Inn, Swiss Bell, Sam Hotel, Iya. Plaza Sahra, Iya. mereka ambil jadikan Contoh. oleh-oleh, bukan? Oh, oleh-oleh. Oleh-oleh khas Sulawesi Oh, Tenggara. begitu. Itu dipajang ya di Ya, hotel? mereka pajang di booth-boothnya, kan booth Iya. hotel punya booth. Oh, begitu. Ya, jadi tamu-tamu yang jadi dari situ saya dapat langganan. Lah, Ah. jadi kalau mengenai omset Ibu, itu per bulan berapa dari hasil penjualan minyak Kodia ini? Paling rendah 5 juta sampai paling rendah 7 Itu per jutaan. bulan? Iya. Oh, lumayan ya. Alhamdulillah. Tenaga kerjanya bagaimana? Oh, tenaga Apa kerja. Ibu sendiri atau ada melibatkan beberapa tenaga kerja? Ada. Atau bekerja sama dengan PKK? Bagaimana? Karena saya juga di bawah PKK dengan BKKBN, jadi saya juga melibatkan anggota PKK. Kalau di rumah ada pekerjanya? Iya, ada. Berapa 5 orang? orang. 5. Iya. Itu bisa dalam ini sehari ya? Bukan. Apa dalam seminggu bisa menghasilkan berapa? Berapa botol? Kalau saya buat itu kalau 1 bulan mau habis saya buat lagi, kalau 2 lagi. minggu habis saya buat lagi, jadi saya tidak tentu buatnya karena tergantung kalau sudah semakin Iya. menipis stok baru Iya. saya buat. Kemasannya ini bagaimana? Maksud saya di Ibu buat sendiri atau ada pabrik kemasan yang Oh iya. Ibu kerjasama begitu? Iya, saya kerjasama dengan penjual botol. Kalau labelnya ada yang bikin, ada memang khusus yang mendesain. Oh, jadi Ibu Iya. punya botol. Botolnya saya beli jadi Oh, botolnya. begitu. Dan botolnya ini steril, saya cuci dan jemur baru saya isi. Iya, iya. Steril. Karena ini kemasannya bagus. Iya. Oke. Dan botolnya juga anti tumpah. Anti tumpah. Iya, biar dibawa di pesawat tidak Tidak apa-apa. tidak apa-apa, Oh, iya. aman. Baik, Bu. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Ya, terima kasih Bu Iya, Gebi. sama-sama, Bu. Nah, itulah tadi potensi-potensi yang ada di Kelurahan Watu-Watu. Menarik bukan? Ikut terus bersama saya untuk melihat potensi-potensi yang ada di kelurahan lain di Kota Kendari dalam program Ini Kelurahanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari bergerak.